Makanya itu mati rota pak. Nanya toma dosa itu doi pajajanna. Runtumi tajang tapi tajangna milampui. Artinya yang kau harap barakah pekerjaannya tidak ada. Engkau sahana dia minta bangkrut. Kenapa usahanya tidak berkah? Magai kurang ajar sama ibunda. Ridallahu fi ridal walidain, sutillahu fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba diangkat tangannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Pandang kami dengan pandang rasa kasih sayang. Allahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, berkahi kami ya Rabb. Sampaikan salawat dan cinta kami kepada Rasulmu ya Rabb. Salam alaika, salawatullah alaika. Coba dikasih nyala HP-nya, dikasih menyala lampunya biar berkah di sore hari ini. Coba yang ada HP-nya dikasih menyala biar berkah. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Semuanya ya Rasul. Kita cinta dengan Rasul. Kami hadir di tengah-tengah. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Salam alaika, salawatullah. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan yang baca salawat melampi umuruna, masagina dan li'na, dimudahkan segala urusannya, dijadikan anaknya penghafal Quran, mudah-mudahan lunas indrena. Iya ropuraina wajah, iya kudepa wajah, iya galong pajak. Betul, Bu. Ada baca-bacana supaya lancar urusannya, mudah segala bisnis. Mudah-mudahan kita baca ini doanya mengalir terus rezeki kita. Nah, mau diajarkan? Acuiki palena. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza larizquna ma lahu min nafad. Ulangi. Ya, sudah ada yang hafal? Sudah ada yang sudah, yang belum. Kalau belum boleh mau dituliskan. Mau? Gampang, sogok kak kopi. Ada kak kopi? Baik.
Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada engkau siki hadere yesoe untuk laksanakan peringati maulid aja jengenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita hadir. Nah sabe benengetannya Nabi tapa degaga tau sugi, benengetannya Nabi tapa degaga pejabat. Tapi disebabkan oleh Rasulullah, laulaka lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi disebabkan oleh Nabi, disebabkan oleh Rasulullah, nasabari Nabi maka kita hadir pada siang hari ini. Maka kita datang memperingati maulid bukan hanya sekedar gaya-gaya. Datang peringatan maulid bukan hanya sekedar foto-foto. Datang peringatan maulid bukan hanya sekedar telok nasoko. Tapi datang peringatan maulid untuk bermuhasabah diri. Sungguh dalam ayat Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Jadi narkomelo kisalama acueri nabita. Kalau mau bahagia ikuti Rasulullah. Kalau ingin sukses maka insya Allah teladani sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujung-ujungnya pasti kita akan menuju satu titik. Titik itu namanya kematian. Betul? Naresengnya amatengeng degagan apa sanga di pungal Allah Ta'ala. Sogik kasiasi. Orwane makunrai. Pejabat tani pejabat. Nanarapi watunna. Mesti kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sadar ki bapak ibu. Loki itu mate. Tomatandre jabatanna mate. Degaga jabatanna mate. Orwane mate. Makunrai mate. Ustase mondripi. Ini geloma ceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Intinya nasa nabitan na rekomelo kinasa salama hanya dua golongan pada cengi. Aga ya roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kama toni matu osoni kima sempajang, pulang balik ke tanah suci, sering Kamis kita pasal sunat, tapi jahat sama orang lain, jahat sama tetangga, ndak baik silaturahmi, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat, ada orang rajin tahajud, tiap tahun umroh, tapi raja Pak Gosip. Deto ke koi Pak Gosip. Deto kakak sumpah mango Pak Gosip. Ini gak makada. Siapa bilang di sini nih tempatnya? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan peringatan maulid ini menjadi peringatan maulid yang terbaik bagiku ya Rabb. Jadikan peringatan maulidku ini menjadi maulid yang terbaik di sisimu ya Rabb. Karena magai egana balibolata, banyaknya tetanggata, egana saja sesureta, melo narapi yesoe, ingin mendapatkan hari ini, tapi teneloran niri pungal ta'ala, magai lele niri pamasina. Nah ini pak keberkahannya luar biasa. Maka saya juga heran, kenapa sekarang banyak muncul juga, banyak muncul tidak mau bermaulid. Kenapa dengan dilarang bermaulid jekna? Nama kanjak sekali itu kalau orang bermaulid. Betul? Apa yang tidak baiknya di peringatan maulid? Di peringatan maulid ada mengaji. Itu mengaji baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid ada ceramah. Itu ceramah baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid ada silaturahmi. Itu silaturahmi baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid ada telok. Itu telok baik apa tidak? Baik. Subhanallah Pak. Saya sudah keliling ceramah ini Pak. Dari Kalimantan, dari Papua, dari Bangka Belitung. Baru sanggup. Rame sekali. Masya Allah. Ada mie jeruknya.
Roh, ada mie anggurnya, pengaji dan barasan jemaah. Muala jataku. Enna jana ye. Muala jataku bro. Nah buah-buahan saya paling kusuka. Anda apa-apa ji, Masya Allah. Ada anggurnya, ada apelnya. Masya Allah. Pemutu. Subhanallah. Pemutu. Makan jam mana? Mangkok mie sedap. Kepala ka oidimu. Amang. Hei pacama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tingkah, Masya Allah. Ternyata orang Samalangan adalah orang yang baik. Saya doakan yang berkurban dan membawa hari ini, insya Allah semakin bertambah rezekinya. Amin ya Rabbal. Di peringatan Maulid ada silaturahmi. Silaturahmi baik apa tidak? Makesing makanja. Kenapa dilarang peringatan Maulid? Sekarang banyak muncul sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit neraka. Maulid bid'ah, tasiyah bid'ah, maulid neraka. Sekalinya yang langit telah homak napa capu. Kan lucu. Maka momentum memperingati Maulid supaya kita bermuhasabah diri, paling tidak bertambah kadar keimanan kita kepada Allah, bertambah tepat dari pung Allah Ta'ala, bertambah pahala di sisi Allah, bertambah ilmu tak. Betul? Coba, ibu-ibu, siapa namanya istrinya Rasulullah? Yang pertama, Siti Khadijah. Siapa namanya yang ibundanya Rasulullah? Siapa namanya bapaknya Rasulullah? Siapa namanya pamannya Rasulullah yang menjaga di masa kecilnya? Siapa yang anaknya Rasulullah yang pertama? Kosim, Masya Allah. Kan di semanan ya Rob. Betul? Tapi kan ada juga yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu. Tapi dari tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua kan keberkahan yang sangat luar biasa. Datang memperingati Maulid, pahalanya luar biasa Pak. Kata Nabi, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah Maulid, maka seluruh materi yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dia lewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matama di surga pamasena pung Allah Ta'ala. Barakahna Maulid. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah, nih gini kita turun kemarin kalinya ceramah, sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Ada mini sumpah mangok masa baca sunat langsung 100 rakaat. Napa na poso. Betul? Tapi satu kali pergi mendengarkan ceramah pahalanya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, ana mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Agatumai, ada di situ perkumpulan ya Allah. Di mana letaknya malaikatku? Di Indonesia puang. Tega tujuhnya di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan. Tega tujuhnya Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap. Mana itu Sidrap? Di Kecamatan Pituriawa. Di mana Kecamatan Pituriawa? Di Desa Sumpamango. Di mana Desa Sumpamango? Di Dusun Samalangi. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Agar baca dendre, dia baca tadi subhanallah, dia baca tadi alhamdulillah, dia baca tadi la ilaha illallah. Terus dia minta dua kepadamu puang. Milau dua kuidi puang. Apa nak minta? Ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu, pada hari itu, ku terima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakatna Maulid. Maka minta, puang, Pak barakatna Maulid, malasa ka makokoi, garing puang. Garing itu bahasa bulu kumbah. Malasa? Saki? Masemeng? Pokoknya yenaro. Nah, ya, padewannya sama di sini. Oh, garing juga garing. Malasa ka puang.
Pak meke kapuang, mana ka beke? Ya. Flu kapuang, sakit kaya Rab. Tapi dengan berkahnya peringatan Maulid, engkau sembuhkan sepunya sakit. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. O puang, punai ka masalah kasih yolongnya. Karena namanya manusia, pak tidak ada manusia tidak punya masalah. Punai mana ki masalah ya? Betul? Muasa yang kau tadewang dia masalah na, banyak masalahnya. Muasa kepala desa tidak ada masalahnya, banyak masalahnya. Betul? Tapi menurut survei yang banyak masalahnya itu katanya perempuan. Masalah yang pertama arisana de panendre malipuno sih. Masalah yang kedua cicilan ada panalunas. Masalah yang ketiga anak namelo iboti. Deto na jadi masalah. Yang jadi masalah bapak namelo to. Tidak ada manusia tidak punya masalah. Ya Rab, keberkahannya saya punya peringatan Maulid. Banyak masalahku ya Rab. Kurangi saya punya masalah. Allah kurangi kita punya masalah. Amin. Maka minta pabarakana Maulid deh. Kurangi masalahku. Jadikan aku menjadi penghafal Quran. Insya Allah mudah-mudahan barakana Maulid yang belum menikah. Mudah-mudahan menikah cepat. Amin. Masih ada yang belum? Nah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menijabah, Allah memberkahi, Allah menjaga kita supaya Allah jaga dan mengijabah doa-doa kita. Amin ya Rabbal. Allah ya Nabi salam. Alaika ya Habib salam. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawat. Masya Allah Mbak, bagus sekali itu kalau kita bersalawat Ibu. Banyak sekali keistimewaan dan kelebihannya. Apalagi tadi Pak yang bacakan sirah Nabawi Barasanji. Masya Allah, merinding bulu-buluku. Ini tidak sengaja tadi Pak saya menitiskan air mata. Di mana Nabi satu-satunya Nabi yang akan sampai nanti di padang mahsyar antara surga dan neraka yang dicari kita. Aina ummati? Kita umatnya nasabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan cucunya. Yang dicari kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ini nasabah Nabi ta. Palalo papujin na to Nabi ta kuidi kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam Pak rela kehabisan harta. Rasul Pak berkorban, habis hartanya. Dia tegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang penting bisa Islam. Jaya di muka bumi persada ini. Pertanyaannya pramoki kau dani ko nabita. Pramoki kau sepu pa itepu senna nabita. Pernah jika kita sebut-sebut namanya Nabi. Jangan tanyakan kenapa usaha tak tidak sukses. Jangan tanyakan kenapa jabatan tak mungkin belum membawa keberkahan. Karena kita malas sebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dan malaikat semua bersalawat, apalagi kita umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir ketika kita dihamilkan. Ketika Nabi Muhammad gaga ketika kita dilahirkan, dia akan hadir ketika kita dilahirkan. Nabi Muhammad ketika kita belum dilahirkan, dia akan datang ketika kita menghadapi sakaratil maut. Ketika Nabi Muhammad gaga kita menghadapi sakaratil maut, dia akan hadir nanti di alam kubur malam pertama. Kita akan ditemani untuk menghadap pertanyaan mungkar wa nakir. Ketika Nabi Muhammad gaga maka dia akan hadir nanti di padang mahsyar. Dicari aina ummati, mana umatku, mana umatku.
Ketika belum ketemu dengan nanti, dia akan temui nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aina fulan, sepuas serta. Belum ada ya Rasulullah, belum ada ya Rasulullah. Berkata, kemana dia di dalam neraka? Nabi Muhammad Pak masuk ke dalam neraka. Dicari umatnya, mana fulan, mana fulan, mana fulan. Masukkan mereka ke dalam surga. Masukkan mereka ke dalam surga. Karena saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad rela dia masuk ke dalam neraka untuk mencari umatnya, mana ana fulan, untuk diangkat masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, puramoki gak berkorban untuk Nabi? Puramoki gak bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingat, ketika Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang makhluk bercabang, berjuta cabang jari-jarinya. Dari cabang itu bercabang lagi berjuta cabang jari-jarinya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah malaikat Muhammad yang diberikan tugas oleh Allah. Narekobose soy, dia mampu menghitung berapa titiknya hujan." Subhanallah. Dan hujan ini tadi. Lama katanya ini belum hujan. Tapi sudah hujan lagi Pak Camat ya. Berapa hari ini Pak Camat? Oh, baru kali ini. Subhanallah. Mudah-mudahan hujan membawa berkah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita ini di Kabupaten Sidrap bersyukur maki. Syukur ki kasih. Banyak sekali orang-orang berpengaruh di Kabupaten Sidrap sekarang di Sulawesi Selatan. Ya, banyak sekali. Paling terkenal RMS. Ya. Cuman secara saya pernah ketemu 7 tahun yang lalu tablik akbar di Kabupaten Sinjai. Setelah itu tidak pernah ketemu, lama sekali. Pengen sekali mau ketemu dengan RMS. Karena banyak sekali. Oh, bisa Pak Dewang? Kasih jadi nih. Ya, Pak RMS. Tapi banyak sekali sebut-sebut namanya di Kabupaten Bulukumba. Beliau tokoh Sulawesi Selatan. Ternyata beliau adalah orang Kabupaten Sidrap. Kita bersyukurlah. Banyak orang-orang berpengaruh kita di Kabupaten Sidrap. Menurut informasi, ada tahu mau masuk calon wakil gubernur. Orang Sidrap juga kan? Ke istrinya. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Pak Rusdi Masa bersama keluarganya. Mudah-mudahan insyaAllah membawa keberkahan buat kita di Sulawesi Selatan nanti. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini berkata, "Ya Rasulullah, ketika hujan pada hari ini, saya mampu menghitung berapa titiknya hujan." Jangankan hari ini dari kebosi malaikat, tapi hujan yang paling pertama diturunkan oleh Allah ketika Nabi Adam, ulen rekengi Muhammad, berapa diturunkan ke dalam lautan, berapa diturunkan ke dalam daratan, dan berapa yang singgah ke dalam dedaunan. Saya mampu menghitungnya. Cuman satu kata malaikat de ulen rekengi. Apa itu kata Rasulullah? Ketika umatmu ya Rasul, dia tidak pernah ketemu denganmu. Ketika umatmu ya Rasul, tidak pernah ketemu dengan dirimu, tapi rindu kepadamu, dia cinta kepadamu sambil meneteskan air mata. Muhammad, ketika pada hari itu bosi, saya mampu menghitung berapa titiknya hujan, tapi saya tidak akan mampu menghitung siaga decen rewrengir pung Allah Ta'ala masalawe dinamita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar satu kali. Alhamdulillah. Bu, salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setiap habis sholat subuh, bu, ada cita-citanya. Anaknya mau masuk, bu, mau masuk untuk daftar CPNS, mau daftar jadi P3K, mau daftar kuliah, genjot dengan bacaan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Habis sholat subuh, baca 1000 kali. Bisa? Bisa? InsyaAllah. Amalkan itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lebih baik itu kita lakukan daripada kita nonton Pelenen Desiar. Ku menangis.
Betul tidak? Ganjo misalawa aja aja singi cerita. Ini juga biasa kita kadang masuk di masjid habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nyanyi. Astagfirullah. Banyak. Nah cerita nih balik bola nah cerita nih cilak nah cerita nih rencon. Astagfirullah. Betul tidak? Aru mengaku nih. Makanya ibu-ibu, yuk kita berubah-berubah. Betul? Jangan sampai itu tonji sifat ia motoro sifat atun riolo itiwi si makokoe. Masa itu terus kapan kita mau berubah? Betul bu? Ya, namanya manusia apa? Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Punya mana ki dosa ye? Betul? Ibu-ibu pasti punya dosa toh? Pasti. Ada dosa tak? Apa? Ngaku no. Bapak-bapak kita punya dosa toh? Pasti. Apa dosa tak? Termasuk saya. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Tidak ada manusia yang tidak pernah khilaf. Pasti punya dosa. Makanya kata Imam Al-Ghazali ada 3 yang mampu menghapus dosa tak. Pertama ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Yang kedua, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Makencang ini. Pertama, dosa yang bisa dihapus dengan air wudu, dosa indrawi yang kelihatan, dosanya mata, dosanya telinga, dosanya mulut. Makanya nari koma jenne ki epuang pak barakana wajene koma dosa timuku ampunkan melalui dengan air wudu Allah akan ampuni. Karena indrawi yang paling banyak dosanya mulut. Karena suka na cerita orang nyanyi. Ini biar bukan urusannya na urus tong, gila urusan. Tidak ada begitu di sini. Amin ya rabbal. Kayak ndak ilas. Betul. Bu, kalau bukan campur jangkit, campuri urusan tak. Ada kan orang begitu, selalu menceritakan kejelekan orang lain, selalu menceritakan kekurangan orang lain. Ada pepatah mengatakan, cicak mati di tetangganya dia tahu bagaimana itu cicak mati. Tapi gajah mati di rumahnya dia tidak tahu. Artinya apa? Kalau rahasianya orang tahu semua, tapi rahasianya dia tidak tahu. Makanya kalau bukan jangan urusi, bukan urusan tak. Betul? Sekarang sudah terjadi fitnah di mana-mana melalui medsos, Facebook, Instagram, TikTok, WA, berbagai macam cara supaya orang bisa saling mengelabui antara satu dengan yang lain. Apalagi sekarang sudah banyak nih momentum kita tahun politik. Banyak sekali kasih yang jadi korban. Banyak sekali kasih yang baser-baser. Yang selalu ingin mengadu domba. Supaya negara kesatuan Republik Indonesia kita saat ini digombang-ambingkan oleh satu pihak. Demi Allah, negara kita ini sudah harus dijaga dengan baik. Ada Pak Babinsanya, ada Pak Babi Kantibasnya. Dia jaga keamanan, dia jaga ketertiban. Supaya kita maju berkarakter dengan baik. Pak Desa sudah ada, Pak Camat sudah ada, diurus dengan baik. Jaga kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah memperingati Maulid Pak. Masya Allah, momentum ada biasanya soko. Soko itu melambangkan persatuan. Itu kanjana panarko Maulid ada maknanya. Tidak sembarang orang bawa soko, ada maknanya. Soko itu melambangkan persatuan. Coba lihat makitu soko. Dia pernah kau itu runtuh soko calalena. Pernah makin lihat soko sendirian. Ada semua temannya. Betul? Kan sebelum dimasak bukan soko namanya tuh. Apa namanya roh? Berepulu. Cocoknya berepulu setelah sudah dimasak namanya soko. Tapi setelah kering kan bukan lagi soko namanya. Apa namanya? Ya, setelah itu kan bisa dibikin jipang. Coba nih Pak. Beda-beda rasanya, beda-beda namanya, tapi soko pemersatu bangsa. Magalo mopo. Makanya wahai warga negara desa Sumpamango, jaga persatuan. Kita peringati Maulid supaya jaga persatuan. Pak Desa tidak mungkin dia bangun desata
kalau bukan karena persatuan dan dukungan pada masyarakatnya, khususnya kepala dusun, RT RW-nya, anggota BPD-nya. Bagaimana kalau Pak Desa berpendapat begini, tapi kalau dusunnya berbeda, tidak bisa bersatu. Betul? Makanya Pak Dusun, ada yang kali nggak ada kok. Alhamdulillah. Begitu pula nanti Pak pemilihan nanti di Kabupaten Sidrap, kita akan pilih antara bupati dan wakil bupati. Kalau bukan sinergitas, kalau bukan kebersamaan, kalau bukan asas manfaat, tidak akan bisa maju kampung Kabupaten Sidrap ini kalau kita sendiri yang baku salah-salah. Betul? Momentum politik adalah tahun, 5 tahun pasti akan terjadi. 5 tahun yang akan datang akan terjadi. Dinamika politik pasti terjadi. Berbeda itu boleh dalam agama. Tapi jangan karena perbedaan, jangan karena berbeda pilihan, kau orang baku bombe antara satu dengan yang lain. Rusak kau bos. Betul? Coba lihat pakai sekarang Pak. Kalau memang mau biru-biru, kalau memang mau kuning-kuning, kalau memang merah-merah, jangan kau abu-abu. Ini memang merusak. Betul tidak? Negara Kesatuan Republik Indonesia kita jaga. Mereka adalah warga terbaik. Mereka dipilih oleh orang-orang yang terbaik. Orang Kabupaten Sidrap sendiri. Berapa calon? 3 calon. Mereka adalah terbaik mewakili Kabupaten Sidrap. Semua orang baik. Tapi ada yang terbaik. Mana yang terbaik? Serang. Ini mani bawang. Pada itu isengnya. Betul tidak? Jangan kau ganggu dengan kemaslahatan persatuan. Jangan kau ganggu mengobok-obokkan Kabupaten Sidrap. Gara-gara segelintir manusia yang tidak suka dengan personelnya. Justru dia mengeluarkan pendapat yang bisa menyesatkan umat kita semua. Na'udzubillahimin. Makanya hindari seperti itu. Pertama, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan nerudu. Ada dosa tidak bisa dihapus dengan nerudu. Nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Seperti berzina, minuman keras, main judi. Maka tidak bisa diampunkan melalui dengan nerudu. Nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Maka ketika habis sholat beristighfar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Kata Rasulullah apabila dia habis sholat. Mas sempajang na baca rawit ketelu dendre astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal. Makanya aku berarti mas sempajang jangan langsung berdiri. Tudak kiolo engkau tahu ita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bu langsung lutu. Kau juga tega. Tudak koyolo. Betul? Dulu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Engkau makada ustaz malam pelade poncoki. Astaghfirullahaladzim wa tubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa tubu ilaih. Engkau si makada ustaz malam pemopi poncoki si astaghfirullahaladzim. Engkau si makada ustaz malam pemopi poncoki si astagfirullah. Ale berkata ustaz masih panjang, bisa gitu. Astaga. Tidak ada itu Pak ya. Tidak ada. Hanya sampai astagfirullah. Taliwa maniye. Akade malaikat liwa tubuntu nih. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi astaghfirullah. Ampunkan kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni sinina dosa-dosa atas salam pura yang kami lakukan ya Rabb. Engkau yang maha penerima taubat. Engkau maha menerima dari segala dosa yang kami lakukan ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Masya Allah. Coba mohon ampun kepada Allah. Egahana punai pak dosa. Bilusus dosa atas sama kedua orang tua. Negana toha makokoi pa anak tak kalu parito matuanna. Egana to pa anak makokoi pa kurang ajar sama ibundanya. Kurang ajar sama bapaknya. Demi Allah yang mau tu pakai jadi pengusaha hari ini karena doanya mama.
Ya mau tuh pakai berusaha jadi pejabat hari karena doanya Bapak. Kita tak ada apa-apanya kalau bukan perjuangan mama dan bunda. Ya Rob, panjangkan umurnya. Ya Rob, berikan ke dia kemudahan segala urusannya. Berjuang orang tua, panas kena panas, dingin kedinginan, hujan kehujanan. Yang penting bisa sekolah anak-anaknya. Tapi kenapa anak ketika tinggi sekolahnya, dia kuat menjadi orang yang besar, lalai sama kedua orang tuanya. Maka itu mati rota Pak. Nanya toma dosa itu doi pajajanna. Runtumi tajang, tapi tajangna milampui. Artinya yang kau harap barakah pekerjaannya tidak ada. Engkau sahana dia minta bangkrut. Kenapa usahanya tidak berkah? Magai kurang ajar sama ibunda. Ridallahu fi ridal walidain, sutillahu fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Orang tua sampaikan, masuk akal apa tidak? Jangan kau balas. Kapan kau balas? Allah Ta'ala yang bisa memberikan balasan tersebut. Jamaah maulid, jangan sampai Pak baru timbul kerinduan. Halo, jangan sampai baru timbul kerinduan. Jangan sampai napani teri kasih narik komudane ni rindo nana salahin rasa ngito matua. Jangan sampai baru timbul kerinduan ketika Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak, aku rindu denganmu. Ma, aku rindu denganmu. Baru timbul penyesalan kalau bapak telah tiada. Baru timbul penyesalan kalau ibunda telah tiada. Ya Rob, masih ada bundanya, doakan mereka, panjangkan umurnya. Mudah-mudahan segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalaupun dia sudah tinggalkan, baca doa Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka, mudah-mudahan dimudahkan segalanya. Terakhir, ini yang paling bahaya. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu. Nanti apinya neraka bisa menghapusnya. Apa itu? Pernah dia mencuri, curiannya menjadi darah daging. Maka tidak bisa diampunkan melalui dengan taubatan nasuha. Nanti apinya neraka bisa menghapusnya. Dan demi Allah, kenapa negara kita hancur saat ini? Karena salah satunya penyakit yang merajalela dan menggerogi kita, yakni korupsi di mana-mana. Hilangkan itu Pak. Kita ini orang Sulawesi. Kita ini Pak orang Sidrap. Kita ini orang Bugis. Punaiki siri napace. Betul? Kita harus punya rasa malu. Rasa malu kalau bukan hak tak jangki ambil. Rasa malu kalau bukan kepunyaan tak jangan ambil. Malu terhadap manusia. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak pejabat tidak tahu malu. Karena dia tidak tahu rasa tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada dana dari atas 150M, dari atas dibagi sampai di masyarakat M150. Magah. Betul? Jam berapa? Agana depa. Poso ka. Kita punya rasa malu. Malu kita di hadapan Allah. Momentum politik tahun 2024 kita akan pilih gubernur dan wakil gubernur. Kita akan pilih bupati dan wakil-wakil bupati. Siapapun yang kita pilih, itu sesuai pilihan tak. Jangan kau mau dinilai dengan uang 200.000. Jangan kau menilai uang dengan 300.000. Kau terima itu uang 300.000, menderita kau 5 tahun. Kamu kira itu calon Pak kalau mengeluarkan uang, nana kasih kembali nanti totaknya jalan. Betul? Ini yang terjadi Pak. Susah Ustaz, agana susah. Kamu mentong ku ambil itu uang. Betul? Kalau pelembele nak kasih ku ambil mami. Ambil mi mau dia apa kalau nak kasih ki? Makanya wahai para calon, hati-hati ki gumbar janji. Siapa tahu kau naik, kau lupakan janjimu. Bilangi tabe puang, kalau mau nak naik, ambil nomor HP ku, ada keperluan tak, telepon kak, 24 jam terbuka. Tapi sekalinya naik, nak ganti nomor HP na. Yena mak kasolangi. Betul? Wahai para calon, di antara pemimpin di atas, jangan kau bodoh-bodohi rakyat. Kau janji mereka, kemudian kau tidak tunaikan janjimu. Betul? Begitu pula rakyat, jangan kau bodoh-bodohi calon. Kau ambil uangnya baru tidak nutusui. Maka sholat toye.
lebih makasolan. Maka sebaiknya jangan maki ada yang seperti itu. Momentum pemilu kada damai. Kita akan memilih secara jujur, terbuka dan adil. Siapapun yang kita pilih, mudah-mudahan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya sudah baik, kalau bupatinya cinta dengan agama, kalau bupatinya memperhatikan kepada rakyat, kalau pemerintahnya sudah dia bangun itu jalanan, nasabak megamu poin tadi sirra majalah lengi. Ya, mudah-mudahan momentum itu di tahun politik kita bangun itu insya Allah. Bupatinya beriman, anggota dewannya beriman, camatnya beriman, kepala desanya beriman, dusunnya beriman, RT-nya beriman. La fatahna alaihim barakati minas samai wal ar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ar. Maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Kenapa? Konsepnya beriman dan bertakwa. Yuk, bantu negara kita. Tidak perlu jadi anggota dewan semua karena terbatas. Tidak perlu jadi kepala desa semua karena atas satu ji. Tidak perlu jadi bupati semua karena hanya satu yang bisa terpilih. Baik ki, jaga mi kelestarian agama kelestarian pak kampung ta. Jadi maki petani-petani yang baik. Jangan kau bodoh-bodoh orang. Kalau bukan memang uangmu jangan kau ambil ki. Jangan kau padongo-dongo orang. Jangan kau selalu telpon-telpon minta uang. Wih, memalukan bos. Betul? Jangan kau kasih bodoh-bodoh uang, minta rekening uang 200.000, 300.000. Jangan kau. Itu bukan hak tak. Dan itu sudah menjadi fenomena yang terjadi kita di tengah-tengah masyarakat. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menjaga kita semua. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Camat, Pak Dewan. Terima kasih adindaku. Kehadiran Pak Desa, terima kasih banyak. Segala bantuan, segala komunikasinya dengan baik. Insyaallah. Saya atas nama pribadi Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari mohon maaf. Kalau ada salah, ada khilaf, ada ucapan yang tidak sesuai, maka itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala.